Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah biyadi kulatil latiyadini. Alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa hijrah wa taubah wa kafa bima minima. Kemarin pada sesi yang lalu pertama saya udah kasih tahu ya, saya ulang lagi. Orang yang bermental kaya adalah orang yang sibuk menjadi kaya, sedangkan orang yang bermental miskin adalah sibuk terlihat kaya. Jadi pakai baju branded, meskipun gimana, gengsian tinggi segala macam-macam. Ya udah seperti itu. Terus orang yang bermental kaya membeli fungsi sesuatu, orang yang bermental miskin itu membeli gengsi. Jadi contoh saya beli motor ya. Tadi saya biasa aja, yang penting fungsinya untuk antarkan satu tempat ke tempat lain. Orang kaya enggak, orang bermental miskin beli sesuatu yang gengsinya tinggi, yang kadang-kadang di luar kemampuan, akhirnya minjem gitu ke bank. Banyak teman saya kaget lihat teman saya. Itu rumahnya kecil, paling banter, anggaplah nilainya sekitar 1 miliar gitu. Mobilnya 500 juta sob. Kaget, tak bilang. Mobilnya 500 juta, mobil Evoque gitu. 700-an mungkin ya. Yang kalau secondnya gitu. Dia apa aja? Dia kredit. Jadi, dan itu akhirnya apa ya? Miskin beneran. Ada teman saya kemarin punya rumah, sebenarnya udah bagus 2 meter persegi gitu, 2 lantai. Rumahnya dijual karena dia ngerasa jadi OKB, orang kaya baru. Tiba-tiba dia dapat gaji, biasanya tinggal 10 jutaan, tiba-tiba gaji 60 juta. Pindah 100 perusahaan jadi direktur, jadi manajer di situ. 60 juta belum bonus lain-lain, bisa 80 dulu. Tiba-tiba rumahnya yang udah lunas itu dijual 3 miliar, dapat 3 miliar, 2,5 miliar, dapat uang cash, udah gitu apa? Dijadiin DP, rumah yang luas gitu. Sekitar 600 meter, 700 meter dulu. Yang mewah itu, satu kawasan elit itu. Tapi bukan di Kelapa Gading ya, tapi di Cibubur sana. Yang lumayan. Ternyata apa? Dia beli berapa ya? Mungkin di atas 5 gitu. 5M lebih. Cicilannya aja 20-30 juta tiap bulan. Udah gitu apa? Dia beli, dia kasih DP, jadiin itu. Ya udah, besar rumahnya. Padahal masih muda anaknya. Baru punya anak kecil 1. Ternyata sekarang harga migas kan turun gerak habis-habisan. Ya udah, dirumahkan segala macam-macam. Soro dia. Dan waktu itu pun saya bilang, kamu bisa nabung nggak? Enggak, saya paling bisa nabung 1 juta 2 juta. Bayangin loh, gaji 60 juta, nabungnya cuma 1 juta 2 juta loh. Kenapa? Uangnya habis. Cicilan mobilnya, cicilan rumahnya, cicilan mobil sama rumah aja udah hampir 40-50 juta loh. 40 jutaan lebih loh. Belum kartu kredit, segala macam-macam, bayar, wah, habis semua. Sekarang sengsaranya luar biasa. Jadi ya itu dia susahnya itu. Terus orang yang ketiga, orang bermental kaya membuat uang bekerja untuknya, sedangkan orang yang bermental miskin bekerja untuk uang. Jadi semua waktunya habis untuk uang gitu. Saya sekarang ini bodoh amat dunia ini. Toh saya kerja keras dulu, kerja keras, omset gede, miliaran setiap bulannya omset itu. Ternyata apa? Hasilnya nggak, sengsara. Saya gajiin karyawan segala macam-macam, ketika saya bangkrut mereka bilang, oh Ridwan bangkrut. Nggak terima kasihnya, malah mereka meninggalkan saya. Di antara 100 orang karyawan saya lebih, yang ikut saya cuma 5 orang. Itu pun bukan karena hebat, karena dia udah tua, nggak ada kemampuan, segala. Dia jadi manajer, masa kalau kerja tempat baru kan bawah lagi. Ya udah itu, bukan karena hebatnya gitu, karena itu dia, berarti nggak ada nothing gitu. Jadi, tapi ternyata apa? Sekarang saya biarin aja sekarang ini. Jadi intinya, kerja saya nggak mau. Yang penting ya bahagiakan keluarga aja sama ibadah sekarang. Ya udah itu aja. Terus yang keempat, orang yang bermental kaya itu mengelola pengeluaran. Jadi yang dikelola itu pengeluarannya gitu. Orang bermental miskin tidak pernah membuat perencanaan gitu. Jadi kalau orang kaya itu yang dikelola pengeluarannya gitu. Orang miskin itu kadang-kadang dia sibuk dengan ininya itu bagaimana cara mengeluarkannya gitu. Kalau orang kaya enggak, bagaimana cara mengontrol pengeluarannya. Jadi kalau orang mental miskin, semakin besar gajinya besar, itu semakin besar dia pengeluarannya. Kenapa? Saya pernah punya contoh beberapa teman sahabat saya gitu. Tadinya dia dulu waktu saya kenal sahabat saya itu dari staf biasa gitu. Jadi pertama gajinya waktu itu anggaplah sekarang 2 juta 3 juta gitu. Dia biasa penampilannya. Tiba-tiba naik jadi asisten segala macam-macam, naik 5 juta, beda lagi. Ternyata dari mulai saya lihat dari mulai dia gajinya kecil sampai gajinya 20 jutaan tetap miskin sob. Kenapa? Sampai 30 jutaan gajinya tetap miskin sob. Kenapa? Karena gengsi.
semakin besar gajinya, semakin besar pengeluaran. Dan itu dia cuma happy 2 bulan aja kalau gajinya naik. Wah deh, gaji saya naik dari 10 juta menjadi 15 juta. Yuk kita makan-makan, ya udah gitu. Makan-makan seneng-seneng sana-sana beli sesuatu yang dia di kredit, kartu kredit beli lagi sesuatu yang ini lagi. Akhirnya apa, besar lagi tagihan kreditnya. Ketika tagihan kredit, pengeluarannya jadi kecil. Dia tidak kelola pengeluarannya, tapi dia hanya sibuk dengan pengeluarannya, sibuk dengan bagaimana cara menghabiskan. Oh masih ada gaji saya besar, masih ada gaji besar. Ternyata pas umur kemarin tuh lihat sahabat saya, pas umur 55 tahun ya udah dia, pas udah 60 tahun kan orang nggak bisa gaji lagi dari GM, turunlah dia jatuh. Jadi orang eksekutif itu suksesnya sampai 50 tahun, 55 sampai 60. Sisanya setelah itu nggak bisa, perusahaan tadi udah 60 juta masa mau naik lagi, udah umur pensiun kan, pensiun kerja tempat lain lagi. Kalau dia nggak bisa wirausaha, gajinya paling 20 juta turun, blek gitu. Dari 60 ke 20. Kelengar ya, kelengar. Kadang nggak mau kerjanya ya, itu tadi. Jadi kalau tapi sahabat-sahabat saya yang hebat lainnya adalah dia bermental kaya, ketika dia udah gitu, dia investasi. Ada sahabat saya, sekarang ibadah sob coba. Saya kaget, dia beli di Lembang, cukup luas, 2 hektar. Belinya nggak banyak sih, 5.000 meter, sisanya dia ngontrak dulu. Selama 10 tahun, hidup gua kan paling berapa tahun sih bang? Ngontrak 10 tahun, udah selesai. Mau 55, 10 tahun 65 gitu. Atau 15 tahun dia kontrak. 1,5 hektarnya lagi. Dia cuma punya 5.000 meter yang di depannya. Sekarang ya udah bercocok tanam. Mobil cuma dulunya mobil memang banyak, sekarang cuma 1 mobilnya. Terus motornya motor sederhana gitu. Ya udah dia nikmati dengan istrinya. Di rumahnya tidak ada kolam renang, padahal dulu ada kolam renang. Dia jual rumahnya kolam renang, pindah ke situ. Kolam renang gampang sama fitness, saya iuran aja katanya. Saya kaget gitu. Dia nikmati member 1 klub, dia udah di situ bisa renang, bisa kesehatan dengan istri. Ya udah dinikmati. Dia yang penting lah bercocok tanam. Nah sekarang alhamdulillah dia bisa buatin restoran dulu tanpa ada kulkas loh. Loh kok kenapa? Ya karena dia metik buat sistem organik loh dari sayur dari situ. Jalan tuh, itu mental kaya, bener-bener udah kaya dia pensiunnya. Tapi kebanyakan saya, teman saya yang eksekutif gak gitu. Dia bermental miskin. Oke, yang kelima, orang bermental kaya itu menabung dari awal, di awal. Jadi di awal nabungnya dengan beli tanah, beli emas, segala macam-macam. Sedangkan orang yang bermental miskin menabung di akhir gitu. Nah ini ada satu cerita saya. Saya ini dulu tidak sengaja, saya tuh ngikutin pesan ayah saya. Ayah saya tuh ngomong gini, Wan, tapi sebenarnya saya ada salah juga. Tapi ya nggak tau lah gitu. Tapi saya menyelamatkan saya, ternyata aset saya gitu. Jadi suatu saat saya dinasihatin oleh saya, Wan, kalau kamu ada uang belilah tanah gitu. Karena tanah nggak pernah turun dulu. Bapak dulu salah Wan gitu. Meskipun bapak saya masih punya itu salah. Kalau dulu saya nggak ini, saya kalau ada uang itu dulu apa coba? Saya uang itu enakan di tabungan. Ternyata ya ketipu akhirnya, dipinjemin teman, kan kita minjemin ya, uang kita banyak gitu. Anggaplah puluhan M dipinjem. Ternyata coba kalau bapak beliin tanah, mungkin sepertiga Cilengsi kebeli katanya. Karena bapak saya dulu luar biasa ininya, Parisentra, pimpinan besar perusahaan lah itu. Kecamatan aja minjem mobil ke orang kaya saya gitu. Itu ceritanya dia, itu nggak tahu, wallah alam bisawab ya. Itu cerita ayah saya. Teringat itu ketika saya ada dana segala macam, saya beli tanah gitu. Tanahnya nggak kecil, luas, hektaran gitu, hektar gitu. Dan alhamdulillah ternyata. Nah kemarin ketika saya bangkrut, yang menyelamatkan saya itu yaitu aset properti saya gitu. Pada saat saya bangkrut, memang kalau dijual waktu itu kan jatuh, di Bali lagi turun propertinya, segala macam-macam. Kalau dijual antara aset dengan properti itu masih minus saya, masih minus 35. Kalau sekarang mungkin 10 eman lah gitu. Tapi alhamdulillah dengan beriring waktu saya selesaikan utang saya, pelan-pelan selesaikan. Selama 3 tahun aset saya naik lagi. Jadi ketika 2 tahun lebih aset saya tadinya di bawah, anggaplah nilainya anggap 1 miliar, tiba-tiba bisa 3 miliar dulu. Akhirnya apa, ketutup utang itu, beberapa utang. Jadi intinya apa? Sekarang yang besar lagi. Kenapa? Besarnya karena aset, pertumbuhan aset dulu. Sekarang lagi turun, ini bagus investasi kalau ada uang gitu, sebenarnya ya. Jadi itu. Tapi orang miskin kebanyakan dia sedang nyimpen uang gitu. Intinya apa? Nabung dia nyimpen uang, akhirnya apa? Dipakai yang lain-lain, dipinjemin teman, ketipu segala macam, selesai gitu. Lebih baik kalau kita sedekah aja, karena sedekah itu ternyata apa? Luar biasa, sedekah dan wakaf. Jadi itu perbedaan antara orang miskin, mental miskin dengan mental kaya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan bagi Anda bagaimana Anda bermental. Jadi miskin itu tergantung mindset gitu. Tergantung mindsetnya kita. Kalau mindsetnya udah miskin, ini susah gitu. Mau bolak-balik kemanapun ya dia tetap seperti itu. Ini dulu.
orang yang miskin, ketika ketemu orang kaya dan dia nggak punya uang, pasti dia nunduk. Coba aja lihat. Atau datang suatu pertemuan loh, tiba-tiba dia cuma naik angkot gitu, pasti jalannya nunduk-nunduk. Tapi kalau dia datang pakai mobil, apalagi pakai sopir, gagah gitu. Itu dia, gengsi dia. Jadi membeli gengsi. Jadi ya saya ada sahabat ya, seorang sahabat. Ini orang, saya waktu itu kan saya diangkat anak orang Chinese ya. Jadi saya di Jakarta tuh teman-teman banyak orang Chinese. Di satu charity, satu tempat itu amal, pengumpulan amal, itu ada orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek itu. Kalau bukan orang lain kan dicuekin gitu. Dia sering datang ke situ, akhirnya saya ajak ngobrol. Saya nggak tahu sob, ternyata orang itu tajir, melintir loh. Oh iya, sederhana. Mobilnya ibaratnya sederhana, ibaratnya Innova lah, mobil sejuta umat itu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau dia mau beli Lamborghini juga beli gitu, mudah, kling gitu. Dia seperti itu. Dia mobil sederhana, pakaian sederhana, semua sederhana. Malah apa ya? Paling yang mewah cuma jamnya aja Rolex gitu loh, yang ini. Tapi kan nggak kelihatan itu mahal, bukan yang emas, yang biasa aja gitu. Yang mahal cuma itu kalau jalan gitu. Jadi Rolex udah bertahun-tahun dia beli, yang belinya dulu mungkin sekitar 35 juta. Sekarang udah 100-an juta lebih gitu. Itu zaman dulu, cuma itu tok. Sisanya nggak sederhana, dan Rolex pun yang simple lagi. Yang apa ya seperti itu aja. Dan itu punya cuma satu. Kalau saya masih seneng jam banyak setiap saya. Jadi tapi seperti itu, dia sederhana. Selidik punya selidik. Ternyata apa? Dia sedangkan istrinya sekarang lagi nikmati kemana-mana ke beberapa malam. Dia cuma ngomong gini, Wan, katanya, saya nyesel Wan hidup saya katanya. Sekarang ini mau saya tebus kesalahan saya dengan saya berbuat baik dengan orang. Loh kok gitu? Kok ngono Pak? Kenapa Pak? Iya Wan, saya punya anak 3. Dulu saya punya perusahaan banyak. Dulu hidup saya dihabiskan hanya untuk apa? Kerja siang malam, sehingga nggak keurus. Anak-anak itu dari mulai SMP itu udah saya keluar negerikan gitu. Ada yang di Amerika ada 2 orang, terus di mana cuma 1 orang, 4 dia, 3 anaknya, 1 perempuan, yang 2 laki gitu. Ternyata apa coba? Yang perempuan di sini dia, jadinya bantuin dia bisnis. Semuanya sob, nggak ada yang benar sob. Yang di Amerika juga gitu. Waduh luar biasa Wan katanya. Akhirnya ribut terus segala macam-macam hanya untuk harta urusannya segala macam-macam. Akhirnya dia sepakat dengan anak-anaknya. Oke, dibagi 4 deh sekarang. Ini hartanya antara saya. Dia gitu. Jadi hartanya dibagi 4. Perusahaannya banyak, triliuner lah gitu. Dibagi 4. Masing-masing anaknya dibagi. Jadi rumah sama ini ya udah bagiin. Ya udah seperti itu. Terus sekarang ini dia berjanji sama anaknya. Ini bapak udah bagi semua berempat, asetnya real segala macam-macam. Silakan lu kelola dah. Yang penting lu gak usah ribut lagi. Dan warisan gua, itu warisannya dia, itu jangan lu pikirin karena gua sumbangin, udah gua wasiatkan ke orang lain. Deal anak tanda tangan di notaris selesai. Jadi intinya apa sekarang? Dia habiskan hidupnya hanya dari satu charity, mungkin sehari aja bisa dua tempat kan katanya. 2 tempat, 3 tempat, bayangin coba. Ternyata itu dia, itulah orang real kaya itu. Dan dia nasihatin saya, Wan, orang bilang mungkin saya kaya gitu, uang saya banyak segala macam-macam. Coba mau lihat makan saya. Makannya tuh sederhana sob, hanya rebusan sayuran gitu. Jadi dia bawa makan pun, kenapa? Udah nggak bisa makan yang ini gimana? Sebenarnya yang kaya tuh kamu Wan, kamu bisa makan apapun loh. Saya pengen bakso nggak bisa makan. Saya pengen apa nggak bisa makan. Pengen sate nggak bisa makan. Ya udah banyak aturan. Ikan pun gua makan cuma ini tok yang harus nggak bisa gimana. Kulitnya dikeluarin, dibuinin hanya dalamnya ikannya tok. Nggak bisa lagi agak bau-bau nggak bisa. Ya itu tadi. Terus makan yang kira-kira gimana nggak bisa. Jadi sebenarnya makan gua tuh lebih sederhana, sebenarnya yang kaya tuh lu yang bisa makan apapun lu. Sekarang dia nggak bisa lu. Jadi itu soal bedanya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kalian, bagi Anda semua, kita belajar bersama. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.